Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan pada saat yang lalu kami sudah bercerita tentang Candi Borobudur, sebuah keagungan, sebuah warisan budaya. Dan pada kesempatan ini, pemirsa yang berbahagia, kita akan dengarkan cerita-cerita yang ada di dalam relief Candi Borobudur itu sendiri. Kembali bersama Romo Handaka Wijananda dan Ibu Yin Natadita. Ya. Namo Buddhaya, Romo dan juga seluruh pemirsa, Namo Buddhaya. Romo Handaka, senang sekali kita bisa ketemu lagi. Ibu Yin juga sehat-sehat ya. Sehat ya. Ya, masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Baik Romo, pada program yang lalu kita atau Romo sudah jelaskan mengenai relief Candi Borobudur. Ada 2.672 relief yang ada di Candi Borobudur. Tentunya ada banyak sekali cerita Romo. Hari ini Romo, saya mohon dengan hormat bisa bercerita kepada seluruh pemirsa dan Ibu Yin juga. Baik Romo, saya mau tanya dulu, ini referensi cerita relief ini dari mana Romo? Ya, jadi para pemahat atau pembuat Candi Borobudur itu bukan mengambil cerita dari dongeng lokal atau legenda atau mitos, itu tidak. Ternyata ada buku-buku atau kitab-kitab referensinya Romo, yang ternyata berasal bukan dari Jawa, tapi dari India. Dari India. Dari India kuno, ya. Sejak kira-kira kalau kitabnya ditelusuri itu abad kedua atau abad ketiga Masehi. Nah, sebetulnya kitabnya banyak, tapi kalau kita bagi garis besarnya ada 5 kitab utama. 5 kitab utama. Ya, 5 kitab utama. Nah, nama-nama kitab atau sutra-sutra ini dijadikan juga nama seri reliefnya. Misalnya yang pertama itu adalah dari Sutra Karmawi Bangga, yang di lantai paling dasar, kita sebutnya lantai 0, yang terpendam dan ada 160 panel relief di situ. Ada 4,5 relief yang dibuka untuk ditunjukkan ke masyarakat bahwa ini ada sesuatu di bawah situ. Kenapa dipendam? Karena dulu takut longsor kan, jadi dipendam situ biar untuk memperkuat pondasi. Nah itu dari Sutra Karmawi Bangga. Itu ada relief ya berarti? Ada reliefnya 160-an di situ. Baik Romo, cerita dulu satu persatu Romo ini. Satu-satu ya? Nanti ada 5 ya? Iya. Ada cerita dari Karmawi Bangga. Ya. Itu tentang seseorang yang sangat pelit. Sangat pelit, sangat kikir pelit, ya? Kikir sekali. Silakan Ibu Yin yang mau ceritain. Ya, ini ahlinya dongeng. Jadi dikisahkan ada satu keluarga, ayahnya namanya Taudea, dia punya seorang putra namanya Suka. Bapaknya ini pelit sekali, bahkan sampai istrinya mau minta perhiasan pun dia bilang nggak boleh, nggak usah nanti perhiasannya habis. Bukan suami yang baik nih ya? Nggak usah make up nanti habis. Jadi polosan Make aja. up aja pakai lipstick nggak boleh ya? Padahal uangnya banyak ya? Uangnya banyak, kaya raya sekali. Okay. Lalu kemudian ayahnya itu meninggal, menjadi anjing, terakhir kembali menjadi anjing. Lalu Buddha Gautama lewat, si anjing ini mengendus, wah ada petapa. Dulu ketika jadi manusia, Taudea ini paling anti sama petapa, karena dianggap pengemis, nanti uang saya diminta. Jadi anjing pun dia masih benci sama petapa, gong. Dia jagain hartanya tuh, jagain di rumahnya. Hartanya, nggak boleh Jadi anjingnya ada di rumahnya dia sendiri. Ada di rumahnya sendiri. Ya, ada di rumah sendiri. Kan mau jagain harta tuh. Itu bahaya Romo ya. Saking kikirnya Saking kikirnya jadi anjing di rumah sendiri. Lalu Buddha Gautama berkata sama anjing itu, Taudea, kamu kok nggak kapok-kapok? Dulu pelit sama hartamu sendiri, kamu pun jadi anjing jadi pelit juga. Karena dengan bahasa itu anjingnya sedih. Sedih, lalu dia lari ke rumah. Si Suka ini, putra Taudea tadi, sangat sayang sama anjingnya. Lalu dia tanya kepada pembantu-pembantunya, ada apa dengan anjing saya nih? Kenapa? Siapa yang bikin dia sedih? Lalu pelayannya bilang, kita nggak tahu. Tadi cuma ada seorang petapa lewat, katanya petapa itu namanya Buddha Gautama. Lalu Suka ini marah, melabrak, langsung datang. Apa yang dilakukan sama anjing saya ini? Anjing kesayangan saya ini. Lalu Buddha Gautama bilang, percaya nggak bahwa anjing itu dulunya adalah ayahmu? Siapa yang nggak marah kalau misalnya tiba-tiba tersinggung ya? Orang tuanya dibilang anjing gitu. Iya, padahal terhormat nih ya dulunya ya. Apa buktinya? Kalau tidak bisa buktikan, saya akan bawa Anda ke pengadilan Raja.
Terus Buddha Gautama bilang, pulang, kasih makan anjingnya, lalu tanya, Papa, ada nggak harta yang belum kau serahkan padaku? Cepatlah pulang, buktikan dulu. Lalu dia pulang, dia tanya sama anjingnya, udah kasih makan, Papa, ada harta nggak yang belum diberikan padaku? Lalu tiba-tiba anjing itu lari ke belakang rumah. Oh. Gali, benar ketemu. Banyak sekali ditunjukkan. harta yang belum diberikan. Ada harta emas, uang-uang logam, perhiasan, ada semua di situ. Ada semua di situ. Nah, jadi si pemuda ini, anaknya Todea itu senang ya menemukan harta ya. Iya. Tapi juga prihatin, kenapa bapaknya jadi begini. Jadi dia kembali ke petapa Gautama itu, konsultasi lagi, tidak jadi marah nih. Baik Romo, sebelum kita bicara hartanya nih Romo, Iya. kita berikan Warisan. dulu kesempatan untuk informasi yang akan kita lihat. Baik pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan saat ini Romo Handaka Wijananda dan Ibu Yina Tadita sedang bercerita tentang relief yang ada di Candi Agung Borobudur. Baik, kita lanjutkan ya Ibu Yin ya, cerita tentang Todea ya, yang kikirin. Yang kikir itu. Ya. Setelah hartanya itu ketemu, apa yang dilakukan? Ya, si Suka ini sebagai anak kan, wah ternyata ini bener ayahku. Oh, Lalu dia kembali sama. tadinya marah. Tadinya marah. Anjingnya dibilang papanya atau papanya Iya. dibilang anjing. Iya, ternyata bener papanya kan. Iya, iya. Dia kembali sama petapa Gautama, lalu dia bertanya, kenapa ayahku bisa jadi anjing? Terus kenapa orang bisa jadi begini? Kenapa orang jadi bisa begitu? Oke. Itulah yang menjadi cerita dalam kitab Karma Wibangga. Karma Wibangga. Jadi Karma Wibangga itu artinya adalah analisis atau telaah mengenai hukum karma. Hukum karma. Ya, sebab akibat. Nggak boleh kikir. Ya, jadi tadi melanjutkan tadi pemuda itu nanya kepada Buddha Gautama. Ya, jadi tidak cuma kenapa papa saya jadi anjing, tetapi kenapa ada orang yang sekarang itu cantik, ada juga yang buruk rupa. Ya. Dulunya ngapain? Perbuat karmanya apa? Kok akibatnya jadi begini? Ada yang sehat, Ada yang ada yang sakit-sakitan, ada yang pandai, ada yang kurang pandai, Pasti ada sebabnya. Ada sebab Ada akibatnya. Nah, Buddha merinci di seluruh panel-panel relief itu digambarkan. Kalau kita dulu kejam, sekarang nasibnya jadi mungkin bisa masuk neraka, atau mungkin di sini kita menerima kekerasan, jadinya korban begitu. Jadi ada sebab ada akibatnya. pesan moral ya, hati-hati Ya. gitu ya. Dan menjaga pikiran kita, perkataan, perbuatan kita harus hati-hati. Jangan sampai bikin karma-karma yang buruk. Baik Romo, itu baru satu kitab Romo. Satu kitab ya. Kitab yang kedua kita nanti. lanjut Romo ya. Iya. Ya. Yang kedua Romo. Mau ke kitab kedua. Ya. Nah, kitab kedua adalah naik lantai atas, lantai Ya. 1 itu di dinding bagian dalam, ya di deretan yang atas itu mengenai Lalitawistara Sutra. Lalita Wiswara. Ya, itu kitab mengenai kehidupan Buddha Gautama itu sendiri. Mulai dari lahir, kemudian belajar tuh besar, kemudian menjadi Wah, ini kalau petapa. cerita terlupanya Romo. Terlalu Singkat panjang. aja Romo. Singkatnya begitu. Jadi ini seorang pangeran kita ketahui beliau ya. Ya. Pangeran yang akhirnya menjadi petapa dan menjadi tercerahkan sempurna menjadi seorang Buddha. Ya. Nah, jadi ceritanya itu bermula dari kelahiran beliau, sebelum lahir bahkan dari alam-alam surga, kemudian lahir kembali jadi seorang pangeran karena mengemban misi untuk menyempurnakan dirinya dengan cara melayani orang lain. Sampai cerah sempurna, bertapa di bawah pohon cerah, pohon Bodhi, dan kemudian adegannya ditutup pada relief ke-120 dengan beliau mengajarkan dharma atau ajaran kebajikan pertama kalinya kepada 5 biksu itu. Nah, disitulah ending dari kitab Lalitawistara Itu. di panel relief Borobudur itu. Kemudian yang ketiga Romo. Yang ketiga ini sekarang menceritakan tentang kehidupan lampau Buddha Gautama. Kehidupan lampau. Ya, Awadana, kehidupan lampau. Ya, kitabnya ada 2, ya Awadana dan Jataka. Jataka. Satu-satu dulu ya. Yang ketiga jadi Awadana dulu. Awadana dulu. Ini seru ya. Awadana itu kehidupan lampau Buddha, tapi cenderung yang panjang-panjang. Panjang-panjang. Tapi ini menarik-menarik. Jadi sangat kolosal, epic, heroik. Yang kata Fu Yin dulu bisa dibuat bioskop bahkan. Betul, seperti betul. kisah Manohara.
Kisah Manohara itu peri burung yang dapat pangeran, ya. Kemudian juga tentang anak durhaka. Nah, Kalau ini tidak salah ya itu seperti yang Malin Kundang itu betul, ya. betul. Nah, itu Maitreya Kanyaka. Maling Kundang, Romo juga tahu ya itu. Tentang Ada. bakti. Mau diceritakan mungkin? Itu Boleh di diceritakan? kitab yang itu. Ya, di Awadana. kitab. Ada. Oh. Awadana. Boleh dong. Harus Iya. cerita. Ya, jadi ini cerita yang pastinya disukai semua orang tua. Oh. Alkis- Kenapa orang tua? Karena ini tentang bakti anak, Romo. Oke. Jadi Alkisah ada seorang putra, namanya Maitreya Kanyaka. Ayahnya dulu pedagang emas, lalu jadi berlayar kemana-mana kaya, tapi meninggal di lautan. Karena ayahnya meninggal di lautan, ibunya tidak mau anaknya jadi pelayar. Terus awalnya anak ini anak yang baik, patuh sama ibunya, berbakti, suka menafkahi ibunya. Sampai suatu saat teman-temannya bilang, dulu papamu adalah pelayar. Ayo yuk ikut jadi pelayar yuk, Pelaut gitu. pelaut. Kita cari harta di seluruh dunia. Dia minta izin kepada ibunya sekali, tolonglah jangan nak, masih nurut. Kedua kali, tolonglah jangan nak, masih nurut. Tapi teman-temannya itu mendesak, Iya. ayolah kita bisa jadi lebih kaya lagi. Menarik terus ya. Harus ya. Petualangan, Harus. usia muda, kapan lagi? Akhirnya dia, ibu saya mau jadi pelaut. Ibunya sampai pegang-pegang kakinya, tolong nak, jangan pergi, jangan pergi. Tapi hasrat untuk Iya. melapat lebih-lebih, Sangat kuat ya. sangat kuat. Ketika di pelabuhan, sampai ibunya pun ngesot, Sujud-sujud berlutut, ya. sujud, Oh. menangis. Dia tendang kepala ibunya. Wah. Menendang kepala ibu. Nah, ini karma buruk luar biasa, Romo. Jadi dia melanjutkan petualangan, tapi kapalnya karam, hancur. Dan dia terdampar di sebuah pulau, itu dia masih punya karma baik. Masih ketemu Dewi-Dewi, tapi dia nggak puas, pindah lagi. Ke kota lain masih ketemu Dewi-Dewi, tidak puas, pindah lagi. Sampai akhirnya dia tiba di satu kota yang sangat aneh. Di mana di situ cuma gerbangnya gelap. Dia masuk, dia ketemu satu orang dengan roda api di kepalanya. Roda api. Ketika dia tanya, kenapa nasibmu seperti ini? Karena saya dulu menendang ibu saya, durhaka. Baik Ibu Yin. Sebelum Ibu Yin lanjutkan, Ya. ini ceritanya menarik kan? Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami tentunya di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dan masih bersama Romo Handaka Wijananda dan Ibu Yin Natadita. Ibu Yin sedang bercerita tentang relief Candi Borobudur dan satu pelaut bernama Maitreya Kanyaka yang menendang kepala ibunya. Kita lanjutkan ya. Baik Ibu Yin, silakan dilanjutkan. Iya, jadi tadi sampai Maitreya Kanyaka itu bertemu sesosok makhluk yang ada roda api di kepalanya. Terus makhluk itu bilang, dulu saya pernah durhaka sama ibu, menendang kepala ibu. Dan saya harus menemukan orang lain yang melakukan hal yang sama untuk melenyap, habiskan karma buruk ini. Wah, Maitreya Kanyaka kaget. Saya juga pernah menendang ibu. Seketika dia berpikir begitu, roda apinya pindah ke kepala Maitreya Kanyaka. Karma buruknya berbuah. Dia tersisa di situ. Tapi karena benih baik itu bisa berbuah, seperti juga karma buruk, Maitreya Kanyaka berpikir, biarlah saya yang menerima derita ini. Jangan sampai ada makhluk lain yang seperti saya. Semoga tidak ada lagi makhluk yang durhaka kepada ibu dan ayah. Karena dia masih punya hati baik, roda api itu pun hilang. Oh, Dia meninggal dan dia terakhir lagi di surga. masih bisa lahir di alam yang menyenangkan Ya, ya, ini yang walaupun menariknya dari kisah Maitreya Kanyaka Ya. bukan sekedar dia menerima buah atau akibat dari karma buruknya durhaka, tetapi dengan dia bertekad untuk berkorban sekalian, beliau melakukan suatu kayak tekad atau aditana atau pranidana istilahnya begitu, bahwa biar saya tanggung aja, biar nggak ada lagi di seluruh dunia ini anak durhaka seperti saya. Itu kan niat baik, Romo. Dengan niat baik itu kan malah dia membersihkan karma buruknya. Seketika malah rodanya hilang, roda apinya. Dan dia meninggal dunia menjadi
dewa di alam yang cukup tinggi. Karena pikirannya baik. Dia ya. pikiran baik. Dan dia mau habiskan semua karma buruk yang sudah dia lakukan, dia tidak mau berbuat lagi. Dan bahkan menanggung karma-karma buruk dari seluruh dunia, dia tanggung kalau bisa. Luar biasa. Tekadnya itu membuat beliau lahir lagi di surga. Ya. Itu pengorbanan luar biasa. Baik Romo, ini menarik sekali ya Ibu Yin juga. Kita lanjut Romo ke cerita berikutnya Romo. Ya, kitab yang pertama tadi Karma Wibangga, kedua Lalita Wisara, ini yang ketiga Jataka. Oh, Jataka belum. Awadana. Awadana. Ya, ketiga mengenai past life Buddha. Nah, yang keempat itu paling panjang Romo, ada 500 rel itu Jataka. Jataka ini apa? Jataka itu artinya kehidupan lampau Buddha, tapi yang K itu kecil. Yang kecil-kecil, yang pendek-pendek. Cerita pendek maksudnya? Ya, tadi Awadana cenderung panjang, kalau ini pendek-pendek. Kalau pendek bisa 2 cerita dong. Boleh, bonus ya. Oke. Silakan Jadi Romo. Jataka ini kehidupan, maksudnya apa? Kehidupan lampau Buddha, bagaimana beliau itu melayani untuk menjadi sempurna kebajikan atau karma baiknya atau paramitanya. Dan setelah menjadi sempurna, beliau ini tetap melayani lagi dengan makin sempurna. Ya, jadi serve to be perfect to serve. Melayani untuk sempurna, sempurna untuk melayani. Nah, itu siklusnya atau mandalanya seperti itu. Ini kalimatnya bagus sekali Romo. Ya, melayani untuk sempurna, sempurna untuk melayani. Sempurna untuk Nah, melayani. itu inspirasi dari cerita Jataka dan Awadana tadi Romo, kitab ketiga dan keempat. Iya. Ya, kalau mau dongengnya Yang menarik apa beliau. Romo? Yang menarik apa dari cerita itu? Soal melayani, yang menarik dari Jataka ini salah satunya ya. Kan Ya. tokoh utamanya biasanya banyak pria, tapi ini yang wanita. Wanita. Melayani dengan sangat setia. Jadi judul ceritanya adalah Sambula. Jadi dikisahkan ada seorang permaisuri yang sangat cantik, namanya Sambula. Ketika suatu saat pangeran yang dia nikahi itu sakit kusta yang begitu parah. Jadi pangerannya memutuskan untuk, saya tidak mau jadi raja, saya mau ke hutan saja, meninggalkan semua istana. Semua selir-selir, saya nggak mau ikut ke hutan, nggak mau. Cuma Sambula yang pengen ikut. Nah, kau adalah suamiku, saya akan melayanimu sampai mati. Jadi ikut ke hutan setiap hari, memberi makan, mencuci, dibasuh, semua lukanya dirawat. Setiap hari tanpa kenal lelah. Lalu Sambula ini pernah digoda sama raksasa. Dia bilang, udah nggak usah ngurusin suamimu yang sakit penyakitan itu. Ikut saya aja, nanti saya beri kamu semua harta di dunia ini. Iya. Tapi Sambula tidak mau, tidak. Saya mau pulang sama suami saya. Setia sama suaminya. Setia sama walaupun suaminya. sakit-sakitan. Walaupun sakit-sakitan. Jarang seperti itu ya. Jarang tinggal di hutan, istana ditinggalkan loh. Ya karena mungkin sakit ya. Iya. Ya, terus? Jadi dia kembali merawat suaminya. Sampai suatu saat dia membuat pernyataan, saya ini setia padamu suamiku. Dengan kesetiaanku ini, biarlah kamu menjadi sembuh. Dan betul, suaminya sembuh. Tapi enggak sampai di situ ceritanya, mereka kembali ke istana, jadi raja suaminya. Ketika jadi raja, malah selingkuh suaminya. Waduh, dihianati. Iya, ini suami tak tahu diri. Iya, betul. Biasanya kalau wanita sudah dihianati kan nggak mau lagi. Iya, Tapi Sambula sakit ini hati ya. menahan diri kayak, sudahlah, saya tetap setia. Tetap setia Mas. Tetap ya? setia. Enggak langsung dia kawin lagi aja gitu ya. Enggak, dia tetap setia, jadi permaisuri yang baik, melayani. Suatu hari, mertuanya datang. Iya. Kenapa kamu sekarang jadi kurus, Sambula? Lalu barulah dia cerita bahwa suami saya ini selingkuh, banyak sekali tidak memperhatikan saya lagi. Lalu mertuanya ini, yang dulu adalah Buddha Gautama, menasihati suaminya itu. Baik, Ibu Yin, tahan dulu ceritanya. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan kami akan kembali setelah informasi berikut. Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kita masih mendengarkan cerita yang ada di relief Candi Borobudur. Baik Ibu Yin, masih bisa dilanjutkan cerita Sambula. Ya, tadi kan sampai mertuanya datang, melihat kok menantu saya jadi kurus. Jadi kurus ya. Oh, ternyata anaknya nggak benar. Jadi anaknya dipanggil. Anakku, lelaki yang bertanggung jawab itu sulit dicari. Jadi suami yang bertanggung jawab itu sulit dicari. Jadi hendaknya kamu jadi suami yang bertanggung jawab. Lebih sulit lagi mencari wanita yang melayani dengan setia.
Jadi bukan hanya setia, tapi wanita yang mau melayani Iya. dengan sepenuh hati. Yang tadi ya, yang Romo bilang ya, melayani untuk sempurna, sempurna untuk melayani. Jadi suami istri harus sepadan gitu Romo. Padan ya. Sepadan. Kalau satu aja setia, satu nggak setia kan jadi ya ada korbannya. Jadi intinya apa? Intinya harus menjaga kesetiaan satu sama lain, juga harus melayani. Saling setia. Jangan tertarik sama godaan-godaan di luar. Begitu, Baik, Romo. mertuanya bagus sekali ya, hebat sekali ya. Iya. Baik Romo, kita lanjut Romo. Ini sebagai cerita penutup yang kelima tadi, yang Ya. pertama sudah, kedua sampai keempat tadi ya, Keempat mengenai cerita Jataka Sambula tadi ya, ya. Jataka. Kalau sebelum yang kelima, Romo, sekilas saja informasi bahwa cerita Jataka ini yang paling terkenal di Candi Borobudur itu adalah salah satu cerita dongeng ya, jadi dongeng legenda di mana-mana paling terkenal di dunia, yaitu mengenai kelinci di bulan. Kelinci di bulan. Ada tuh cerita tentang Sasa Jataka. Nah, singkat ceritanya kelinci ingin memberikan derma kepada petapa yang datang dan petapanya nyata samaran dari Dewa Sakra. Dia nggak punya apa-apa. Akhirnya dia menerjunkan dirinya ke dalam api unggun untuk biar dimakan dagingnya saja. Ya, karena Dewa Sakra itu sakti begitu ya. Beliau akhirnya menyelamatkan kelinci tersebut dan membuat kenang-kenangan diukir di rembulan. Jadi ada rembulan, ada gambar kelincinya itu sebenarnya Sasa Jataka. Sasai kelinci ini di kehidupan selanjutnya nanti bakal menjadi Buddha Gautama. Itu legendanya demikian. Itu sangat terkenal di Borobudur. Itu yang Jataka. Jataka itu yang sangat paling terkenal ya. itu. Yang terakhir Romo. Kitab kelima yang menyusun Borobudur adalah yang paling banyak, Romo. Di sini ada sekitar 460 panel relief Borobudur dari susastra namanya Gandavyuha. Ini perjalanan mengenai seorang pemuda. Pemuda itu bernama Sudana. Sudana beliau ingin mencapai kecerahan sempurna. Kemudian dibimbing oleh bodhisatwa atau makhluk-makhluk cerah. Ya. Bagaimana beliau harus belajar dari 54 guru atau istilahnya ada kalyana mitra, mitra kebajikan. Nah, yang menarik adalah petualangan beliau ini. Beliau dirujuk dari satu guru ke guru berikutnya sampai 54. Dan kemudian uniknya guru-guru itu beda-beda. Ada yang bocah kecil, anak kecil, kita harus berguru sama anak kecil juga. Oke. Kemudian ada juga yang pedagang minyak wangi, ada yang pembuat dupa, ada guru sekolah sendiri ada. Ada budak juga ada. Ada budak, ya. Budak jadi gurunya. Iya, Jadi gurunya. Jadi maksudnya tujuannya apa ya? berguru untuk pada budak juga. Jadi kita berguru jangan pilih kasih, jangan maunya pada yang hebat-hebat saja. Pada orang biasa, teman yang tidak ketahuan itu bisa ada pelajaran luar biasa di situ. Maksudnya ada kelebihan dari budak itu ya, Selalu yang ada. positifnya ya. Bahkan yang paling ekstrim adalah dari seorang wanita penghibur, Wasumitra namanya. Bagaimana beliau belajar untuk menahan nafsunya, hawa nafsu. Nah, itu menarik sekali di Candi Borobudur. Sampai akhirnya belajar dari 54 mitra kebajikan, Kalyana Mitra, beliau sendiri dicontohkan oleh sang bodhisatwa utama yaitu Maitreya. Contoh langsung dari bodhisatwa Maitreya, bagaimana aksi-aksi kebajikan, tekad kebajikan, misalnya menolong orang dalam bencana, ada relief tentang anak-anak kebanjiran di Popong begitu. Bagus sekali relief-relief yang terindah di Borobudur ada di lantai 4 itu, Romo. Kalau kunjungan langsung ke sana, asik sekali, bisa langsung terinspirasi. Jadi ya. maksudnya Romo dari cerita 54 Kalyana Mitra, ya. 54 guru ini, guru-guru itu kan pasti ada sisi positif dan negatifnya ya. Negatifnya tidak diceritakan, Romo. Tidak diceritakan. Semua positif. Oh, Ya, baik pesan sekali. moralnya bagus sekali. Jadi ya. itu mengajarkan kepada kita bahwa semua orang yang kita temui itu ada sisi baiknya. Iya, Dan hendaknya kita belajar dari itu. dari positifnya ya. Ya. Dari positifnya, Ya, semua walaupun dia orang. ada sisi buruknya, jangan belajar dari sisi Ya, buruknya. tidak ditiru, cukup diketahui saja, jangan ditiru. Cukup diketahui, jangan Jangan ditiru. ditiru. Kalau sisi baiknya diketahui dan ditiru. Sisi baiknya diketahui dan ditiru, Betul, kalau sisi Romo. buruknya jangan ditiru. Ya, Cukup diketahui. tahu saja. Ya. Luar biasa. Ya. Waduh, ini kalau cerita panjang lebar nggak cukup ya. Harus ke Borobudur langsung, Romo. Langsung Borobudur dipandu langsung sama Siap. Pak Handaka atau Romo Handaka dan Ya. juga Ibu Yin. Iya, boleh. Baik, terima kasih banyak Romo Handaka dan Ibu Sama-sama, Yin yang Romo. sudah hadir bercerita kepada kita semua mengenai relief yang ada di Candi Borobudur. Pemirsa yang berbahagia, bila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita jumpa lagi di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha berikutnya. Tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.